Kita cerita meditasi yang menyembuhkan. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Tepuk tangan. Jadi besok pagi, sejak bangun pagi Anda udah meditasi. Ada bule nanya, how many minutes do you meditate daily? Berapa menit Anda meditasi tiap hari? Saya jawab 24 hours. Hah? You don't drink, you don't eat, you don't work. No. Anda nggak makan, nggak tidur, nggak minum. Bukan. Bersama saya 24 jam sehari meditasi. Caranya apa? Apa saja yang dilakukan dengan penuh kesadaran, dia menjadi meditasi. Saya kalau baru bangun pagi-pagi langsung praktek kesadaran. Terima kasih guru, saya masih hidup ini. Karena sebagian orang pagi-pagi bangun tidak terbuka matanya. Ucapan terima kasih itu ungkapan kesadaran. Terima kasih. Tubuh manusia baru bangun berjanji hari ini akan mengisi hidup saya dengan kesadaran. Ya, ke kamar mandi melangkah dengan penuh kesadaran. Hal pertama yang kita lakukan pagi-pagi sikat gigi. Anda boleh tiru saya kalau cocok. Saya kalau sikat gigi ada ucapan kesadaran. Thich Nhat Hanh menyebutnya gata. Gata itu doa yang kita gumamkan untuk diri kita sendiri. Saya mau meditasi, mau sikat gigi. Dan setelah sikat gigi sebentar lagi, tidak saja bau mulut hilang, tapi juga sebuah doa. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut ini biar manis terdengar di telinga semua makhluk. Jadi makanya saya menulis hati-hati, ngomong hati-hati. Itu akibat karena saya sudah bertahun-tahun meditasi sikat gigi. Saya pikirkan kalau sikat gigi, nanti kalau ngomong hati-hati, tidak boleh menjelekkan orang. Saya menyebut mulut saya sebagai gerbang dharma, gerbang ajaran suci. Meditasi sikat gigi. Meditasi mandi. Saya anjali sama air. Sebentar lagi Anda tidak saja membersihkan tubuh saya, tapi mengajarkan saya jadi lembut. Satu-satunya alasan kenapa air bisa melewati semua penghalang, karena dia lembut. Jadi kalau saya dikuyur sama air, saya tidak saja mandi, tapi belajar menjadi lembut. Pakai sabun, ini membersihkan kemarahan, kebencian, kedendam, sakit hati. Sabun, ini apalagi kepala dengan shampoo. Ya, pakai handuk. Handuk itu kan lembut. Lagi saya kembali seperti kelembutan air yang lembut. Pakai baju. Ya, badan ini memang harus dibungkus baju. Kan harus sopan. Tapi pikiran saya harus selalu telanjang. Karena meditasi, salah satu arti meditasi adalah memiliki pikiran yang telanjang. Pengertian pikiran yang telanjang adalah pikiran yang bersih dari penghakiman. Jalan. Nah, kita mulai meditasi sekarang. Ya, yang lain boleh pakai renungan. Meditasi jalan bersama saya nih, kakak saya Pak Dharma Jyoti, pendekatannya 3 titik. 3 titik itu adalah angkat kaki, bayangkan ini kaki ya. Angkat kaki, gerakkan, letakkan. Angkat kaki, gerakkan, letakkan. Penekanan di 3 titik seperti kakak saya Pak Dharma Jyoti adalah penekanannya adalah
terhubung dengan saat ini. Meditation is being present to the present. Ya, dengan gerakan 3 titik, 1 angkat, 2 gerakkan, 3 letakkan. 1 angkat, 2 gerakkan, 3 letakkan. Dengan cara seperti itu, Anda sedang meditasi jalan. Penekanannya adalah terhubung dengan saat ini. Dengan tidak bermaksud menyebut pendekatannya Pak Darmajyoti salah, bukan. Saya penekanannya bukan 3 titik, 2 titik. Saya 2 titik. Cocok untuk orang-orang bodoh seperti saya. Jadi, muncul, ada kaki kanan yang muncul. Dengan langkahnya, begitu taruh, lenyap. Ada kaki kiri yang muncul, lenyap. Saya cocok dengan 2 titik. Karena senang, sedih, muncul lenyap. Suka, duka, muncul lenyap. Good mood, bad mood, muncul lenyap. Sehat, sakit, muncul lenyap. Dengan cara muncul lenyap itu, saya belajar berhenti menyebut diri saya sebagai awan. Saya bukan awan. Saya langit biru. Tepuk tangan. Jadi, kalau Anda yang mau belajar penekanannya terhubung dengan saat ini, pakai pendekatan Pak Darmajyoti. 3 titik. 1 angkat, 2 gerakkan, 3 letakkan. Ingat, terhubung dengan saat ini. Dengan saya adalah muncul lenyap. Muncul, lenyap. Muncul, lenyap. Kenapa itu yang saya pakai? Karena belajar melampaui awan. Belajar menjadi langit biru. Itu meditasi jalan ya. Dan teman-teman yang di seberang, kalau nyebrang jalan, Anda jangan meditasi jalan, ditabrak motor. Muncul, lenyap. Wah, tabrak motor. Di jalan cepat aja nyebrang. Ya, nanti masuk gerbang wihara boleh. Ya. Ini yang disebut sebagai God as a law. Tuhan sebagai sebuah hukum. Orang suci muncul lenyap. Orang jahat muncul lenyap. Semuanya seperti itu. Saya setahun ini meninggalkan Jakarta. Jarang sekali baca berita-berita itu, baca. Kadang-kadang kalau lagi pingin tahu sepertinya ada apa-apa, saya masuk ke detik.com. Aduh, sejarah yang dulu berulang-ulang. Presiden begitu, presiden beginilah, KPK begitulah, cerita ulang. Tidak ada cerita baru, cerita lama semua. Seperti tip yang diputar-putar seperti itu. Saya bilang, muncul lenyap. Muncul lenyap. Dengan cara seperti itu, Anda mulai menjadi yang keempat. Anda bukan intelek, bukan insting, bukan intuisi. Anda yang keempat, yaitu yang menyaksikan. Tepuk tangan loh. Itu meditasi jalan. Boleh besok kalau masih ada tanya jawab. Yang kedua, meditasi makan. Besok Anda makan antri yang rapi, jangan lupa hening. Sesuai ikutin pengumuman panitia. Karena besok wanita di atas, berarti pria makan duluan. Lusa pria di atas, wanita makan duluan. Jadi antri, dan tatkala ngantri, kembali ke nafas. Ya, antri, meditasi antri. Terhubung dengan nafas. Oke. Makan, ambil makan. Saya makannya tiap hari seperti ini. Pertama mengucapkan terima kasih kepada makanan yang ada di piring. Terima kasih. Ini berkah banyak makhluk. Nasi ini berkah banyak makhluk. Berterima kasih ke tukang masak di belakang, Pak Samadi namanya. Terima kasih kepada Pak Komangamu yang beli ke pasar. Terima kasih kepada pedagang, petani dan lain. Jangan lupa, rasa terima kasih itu menyembuhkan.
rasa terima kasih itu menyembuhkan. Dan setelah berterima kasih di Brahma Wihara, sendoknya kita bagi 4. Sendoknya bagi 4 untuk membadankan nama tempat Brahma Wihara. Yang pertama namanya upeksa. Upeksa itu keseimbangan batin. Tadi belajar muncul, lenyap, tidak menjadi awan gelap, tidak menjadi awan putih. Kita hanya jadi langit biru, itu upeksa. Keseimbangan batin. Makanan enak, senyum. Makanan tidak cocok juga, senyum. Itu upeksa. Keseimbangan batin. Mengeluh di depan makanan sama dengan makan racun. Jadi, makanya saya anak-anak, jangan marah-marah di depan makanan. Anda makan racun sebentar lagi. Di depan makanan sebaiknya Anda penuh dengan rasa terima kasih. Jadi sendok pertama Anda kasih judul keseimbangan batin. Sendok yang kedua cinta kasih. Ya, bayangkan tidak saja menghafalkan cinta kasih, tapi juga dalam makanan ada cinta kasihnya awan, cinta kasihnya hujan, cacing tanah, petani, pedagang, tukang masak. Sendok pertama keseimbangan batin, yang kedua cinta kasih, yang ketiga lebih dalam belas kasih, compassion. Ini ada pengorbanan banyak makhluk. Anda tahu Anda memasak nasi itu banyak mikroba yang terbunuh. Di air yang mendidih itu tidak terhitung mikroba yang terbunuh. Apalagi tampang-tampang yang suka makan ayam, ikan tiap hari berapa makhluk dibunuh. Jadi Anda dan saya hidup di atas kematian makhluk lain. Jangankan yang tidak vegetarian, saya vegetarian pun membunuh mikroba. Salah melangkah semut. Jadi tidak ada manusia yang sama sekali tidak membunuh, tidak ada. Minum teh, air panas. Jadi bayangkan kita hidup di atas nyawa makhluk lain. Jadi setiap sendok makanan kita itu nyawa makhluk lain. Ya, jadi peksa, metta, karuna, belas kasih. Yang keempat mudita cita. Mudita cita itu berbahagia melihat orang lain bahagia. Saya sering ditanya sama anak muda, Pak Gede, apa barometer kita mulai dewasa secara spiritual? Sederhana, Anda bahagia melihat orang lain bahagia. Tepuk tangan dulu. Sendok kelima kembali keseimbangan batin lagi ya. Jadi keseimbangan batin, cinta, belas kasih, bahagia, membuat diri Anda melihat orang lain bahagia. Meditasi makan. Dan yang paling penting adalah meditasi duduk. Meditasi duduk. Sebentar lagi saya akan bimbing Anda meditasi. Meditasi duduk. Sekarang pakai contoh. Pertama kaki dilipat begini, kaki dilipat. Ya, yang bagus adalah kaki bunga lotus, tapi jangan itu menyiksa diri bagi orang-orang. Kaki dilipat. Kenapa kaki dilipat? Karena kesedihan, bad mood, rasa sakit muncul karena terlalu banyak gerakan energi turun. Kita lipat deh. Biar sedikit gerakan energi turun. Sudah itu punggung, leher, kepala lurus. Sehingga kalau ada gerakan energi naik biar mulus. Kalau Anda merunduk begini ada halangannya. Ya, ini sayap kita alami saja. Jangan terlalu tertutup, jangan terlalu terbuka. Mudra, posisi tangan boleh. Ya, orang Hindu suka begini, ya, orang yoga suka begini. Satwam rajas tamas lepas. Ya, kalau saya suka begini, yang penting rileks. Saya suka seimbang, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, seimbang. Ya, mulut ditutup alamnya, lidah ke atas, ke langit-langit, biar tidak jatuh ludahnya. Mata dibuka sedikit saja, kemungkinan ngantuknya lebih kecil. Dengan mata yang terbuka sedikit, Anda selalu terhubung dengan saat ini. Jadi, dan yang paling penting, kita
melaksanakan 3 langkah. Terima. Kita ulangin sama-sama. 5. Mengalir senyum. Anda beberapa tampang mata di sini, saya lihat mata yang sudah memasuki banyak kelas meditasi. Bahkan bule-bule itu ada belajar ke Vietnam, ada belajar ke Tibet, ada belajar ke Jepang, macam-macam. Bagi Anda yang belajar meditasi kemana-mana, saya sarankan ada 2 kelompok pendekatan meditasi. Ini kelompoknya ya. Kelompok pertama yang disebut kelompok pertumbuhan, developmental stage bahasa Inggrisnya. Itu kelompok Thailand, kelompok Myanmar, ya, dan lain-lain. Kelompok pertumbuhan disebut developmental stage. Di sana Anda belajar jana 1, jana 2, jana 3, jana 4, tera jana juga ada. Pokoknya punya segala macam dengan segala macam ciri-cirinya. Itu Thailand dan Myanmar. Saya harus bilang itu pendekatan dalam klasifikasi teman-teman di barat disebut developmental stage, tahap pertumbuhan. Nah, kalau Anda bersama saya, ya, itu dekat dengan orang Zen, dekat dengan orang Tantra Tibet. Pendekatannya bukan Thailand dan Myanmar, tapi pendekatan gabungan Zen sama Tantra. Kenapa saya menekankan cuma 3? Terima, mengalir, senyum. Karena guru saya Borobudur. Kalau Anda berada di bawah Borobudur, di bawah itu banyak larangan. Dilarang makan tuak lah, dilarang banyak sekali itu relief di bawah itu banyak sekali larangan. Tingkat pertama larangan, tingkat kedua perjalanan Pangeran Siddhartha mencapai pencerahan. Dari lahir, tercerahkan, jadi gurunya para dewa dan manusia. Di atasnya lagi Mahayana, itu cerita relief Mahayana yang nggak dibaca oleh itu guide di Borobudur. Relief Mahayana nggak kebaca sama dia. Dan di puncak Borobudur tidak ada relief, tidak ada tulisan. Yang ada hanya 5 arah mata angin, 5-5-nya Buddha. Buddha itu wakil kesempurnaan. Utara kesempurnaan, selatan kesempurnaan, barat kesempurnaan, timur kesempurnaan, tengah juga kesempurnaan. Di seperti di tengah namanya Vairocana, di barat namanya Amitabha dan seterusnya. Pak Dharma Jyoti lebih hafal dari saya. Nah, pendekatan terima, mengalir, senyum, karena kita belajar di puncak Borobudur. 5 arah, 5-5-nya kesempurnaan. Tepuk tangan dulu. Soleram, 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 anak yang manis, anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Tepuk tangan. Makna lagu ini sederhana. Anda, kita yang baru belajar meditasi, kita seperti merawat bayi di dalam. Ya, kalau pakai bahasa Buddha, bayi Buddha di dalam. Kalau pakai bahasa universal, bayi pencerahan di dalam. Sehingga Anda mesti sabar sekali merawat bayi di dalam diri Anda. Ingat, menyembuhkan diri dengan cara meditasi, Anda mesti sabar, Anda mesti tekun. Saya belajar meditasi ketika putri saya yang pertama baru belajar di TK 4 tahun. Putri saya umur 4 tahun. Sekarang dia sudah ibu rumah tangga. Sudah tua, rupanya anak 2 lagi. Jadi saya sudah lebih dari 25 tahun mengajari diri meditasi. Tetap bayi di dalam itu kadang menangis. Makanya mulai besok belajar meditasi.
bayi di dalam didekap, persis seperti lagu Solerem barusan. Soleram, 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 anak yang manis, anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Anda mesti dekap baik-baik. Segelintir muka Anda, muka cerita, muka sakit, macam-macam sakit orang zaman sekarang, macam-macam. Nah, sakit itu sebentuk bayi menangis di dalam. Jangan disalahkan, jangan dihakimi. Menyalahkan rasa sakit di dalam seperti mencubit bayi menangis, tambah kencang tangisannya. Makanya sebelum meditasi, saya ajak nyanyi lagu Suleram. Anda yang non Bali, saya mau cerita Anda tentang spirit indah Pulau Bali. Spirit indah Pulau Bali. Biar Anda didekat. Biar Anda didekap oleh spirit Pulau Bali. Bom teroris paling menakutkan jatuh di Amerika itu 11 September 2001. Tatkala gedung tinggi World Trade Center dihajar pesawat. Wah, itu ledakan teroris paling hebat. Dan habis itu udah tahu apa yang dilakukan Amerika, nggak usah cerita. Tapi tahun berikutnya Bali yang kena. Di sana tanggal 11, di sini tanggal 12. Di sana September, di sini Oktober. Di sana 2001, di sini 2002. Ada yang menghitung dengan waktu GMT. Jadi setahun, sebulan, sehari, sejam, semenit, sedetik. Itu bom Bali yang pertama. Siapa yang bisa ngatur waktu sesempurna itu? Nggak ada tangan manusia yang nggak bisa. Tapi kalau Amerika kena bom teroris, marahnya ke sana kemari. Afghanistan, Irak habis sama dia. Di Bali kita ada manusia ratusan meninggal juga. Orang Bali pernah miskin lebih dari 3 tahun. Tapi tolong dicatat baik-baik. Tidak ada satu batu pun yang kita lemparkan ke tempat suci orang lain. Tepuk tangan dulu Pulau Bali. Tidak ada satu batu pun. Saya ada didatangin wartawan dari Flores, jadi Amerika sebagai pembanding kejauhan. Di pulau sebelah, Flores, Bali, Lombok, Flores. Ini orang Flores, oleh Laran Tuka cerita Pak Gede. Di Flores, baru-baru ini ada mercon meledak di gereja. Tar, mercon, tar. Ada lidah jahil. Ada bom teroris meledak di gereja. Lidah jahil. Dalam setengah jam ada masjid dikepung oleh banyak orang. Untung saja aparatnya cepat bertindak. Bukan bom itu, mercon. Aman dunia. Anda tahu, mercon, tidak ada orang luka. Itu udah nyaris terjadi pertumpahan. Di Bali ratusan orang meninggal. Tapi kita bisa tersenyum mendekap diri kita dan orang lain. Makanya saya sebagai orang yang lahir di Bali mengajarkan spirit ini kepada Anda. Di internet saya sebarkan lewat dunia cepat sekali. Saya nggak kebayang di internet murid saya akan secepat itu, sebanyak itu nggak kebayang. Hanya pesan setiap hari itu, Shanti, 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 damai. Damai, damai, tepuk tangan. Dan 5 hari ini Anda sama Pulau Bali bersama saya orang Bali. Kita dekap rasa sakit, rasa salah, dosa, penderitaan, kekurangan, ketidaksempurnaan, semuanya didekap. Orang Bali boleh setuju, boleh tidak sama saya. Tapi kemarin saya bilang di Besaki di depan Pak Gubernur aja nggak protes, berarti setuju dia.
Saya nanya 13 tahun, bom Bali 13 tahun. Siapa yang mendekap kita kok bisa tidak marah, tidak dendam? Ya, saya bilang, men berayut. Ya, men berayut. Kalau Anda datang ke pura-pura tua di Bali, akan ketemu wanita setengah baya menggendong banyak bayi, di sini bayi, di sini bayi, di sini bayi. Itu yang menggendong kita. Di Buddha disebut Bodhisattva, di Hindu disebut Wiyutana. Sederhananya, makhluk suci yang bersumpah terus-menerus terlahir ke bumi sampai dengan alam samsara ini kosong. Itu yang mendekap kita. Jangan, aman. Dan ilmu ini juga yang saya harapkan Anda terapkan selama 5 hari. Dia diwakili oleh lagu Soleram, 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 anak yang manis, anak manis, tak dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Tepuk tangan. Kita meditasi untuk kesembuhan. Obat kita yang pertama, terima, mengalir, senyum. Obat yang kedua, rasa sakit, penderitaan, dosa, rasa bersalah, semuanya didekap. Itu obatnya. Kalau meditasi apapun diterima, mengalir, senyum. Kalau muncul rasa bersalah, rasa berdosa dan lain-lain yang membuat Anda sakit, jangan lupa didekap. Ada wanita datang ke saya, nangis kenapa? Aborsi 3 kali, didekap saja. Sudah lewat, Anda aborsi 3 kali sudah lewat. Sekarang rasa sakit dan rasa bersalah, aborsi didekap. Ada wanita menangis sampai 2 jam. Bapaknya dibunuh tahun 65 gara-gara PKI, didekap juga. Dan semua teman-teman yang berhasil saya sembuhkan, sederhana, diwakili oleh lagu Soleram, 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 anak yang manis, anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipi. Itu yang saya sebut sebagai to be your own healer, menjadi penyembuh bagi diri Anda sendiri. Sekarang